Pak Ihsan MSN. Selamat datang Pak. Selamat datang kembali. Ya, selamat datang di podcast Terima kasih. Medrah SB Aceh. Ini kayak masih sangat berseri-seri Pak ya. Ini ketua jurusan Pak. Sementara ketua jurusan. Pak. Ketua jurusan ya. Sementara ketua jurusan. Jadi ketua jurusan GSRD. GSRD. Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak itu Jurusan apa? seni rupa dan desain. Seni rupa dan desain. Rupa dan desain. Jadi itu disingkat dengan GSRD. GSRD. GSRD ya. Jadi karena kan banyak masih penasaran nih apa tuh GSRD. Berarti jurusan seni rupa dan desain. Oke, mungkin boleh dijelaskan Pak sedikit di GSRD itu ada prodi apa saja Pak? Oke. Terima kasih sebelumnya Pak Aris atas waktu yang diberikan. Biasanya kita berada di belakang pintu ya, melihat-lihat orang podcast. Nanti belakang pintu ngintip Pak. Hari ini kita sudah diminta gitu ya, tapi tentu saya sendiri sangat senang bisa hadir di ruang podcast kita ini, di mana ruang ini memang menjadi media transfer kita. Betul. Sebagai seseorang yang belum 1 bulan lebih di posisi, hari ini tanggal berapa Pak? Tanggal 3 ya? Tanggal 10 Pak. Tanggal 10 ya, sudah tanggal 10 saja 10. Ya. Ini nggak kerasa ya, karena faktor tukin kayaknya ya. Jadi 1 bulan lebih 7 hari saya diamanahkan di posisi ketua jurusan. Berarti baru Pak? Baru dilantik? Baru dilantik, Berarti jadi belum 2 bulan ya. Iya, kalau dalam adat orang Aceh Linto baru. Jadi sangat baru, tentu ada banyak hal yang sedang kita coba sesuaikan. Betul. Nah, jurusan seni rupa dan desain ini ada 4 prodi. Ada prodi kriya seni, di mana itu prodi saya sendiri juga. Ada prodi desain komunikasi visual. Ada prodi seni murni atau lebih identik dia ke kaligrafi, seni lukis. Ada prodi desain interior. Ini merupakan prodi baru dan prodi yang cukup gagah, mampu bersaing secara perhatian di antara desain komunikasi visual. Jadi kita di ISB ada 4 prodi yang di jurusan di SRD tadi. Seni rupa dan desain. Tadi ada 4 Pak. Yang pertama kriya seni. Boleh mungkin dijelaskan Pak, kriya seni mungkin mahasiswa kita belajar apa saja mungkin di dalamnya itu. Jadi Pak Aris, kadang-kadang ketika kita bicara kriya, lalu kita bicara seni rupa, banyak orang menganggap ini tidak terlalu penting. Faktornya sederhana, karena mereka menganggap ketika bicara seni berarti bicara pertunjukan. Ketika bicara seni berarti bicara grup-grup, cen-cen, pepeten. Jarang orang melihat ketika bicara seni rupa dia bicara soal gelas di rumahnya cantik atau tidak. Para ibu-ibu melihat piringnya cantik atau tidak. Atau ada gerabah guci yang itu menjadi salah satu penambah ruang agar lebih estetis. Itu sebenarnya bagian dari seni rupa. Ya, dan itu menjadi ruang kriya salah satunya. Orang menganggap ketika bicara kriya berarti dia utuh. Nah, jadi menjadi tukang. Di persepsi kita bahwa kriya itu utuh bahasa Aceh ini. Utuh, jadi tidak prestisius. Orang masuk seni ngapain kalau hanya jadi tukang mebel katanya begitu. Saya sendiri sebagai orang seni rupa ketika dulu dari SMK, S1, S2, dari start SMK itu sudah dianggap orang bahkan keluarga sendiri ngapain sekolah ke situ kalau mau jadi tukang katanya gitu. Jadi persepsi pekerjaan itu mesti baju rapi, celana rapi, berparfum. Walaupun nggak ada gaji, nampaknya di beberapa daerah itu lebih prestis. Padahal secara fakta di belakang itu kita tergerus gitu. Nah, saya mencoba menarasikan kriya sebenarnya sesuatu produk yang memang ini menjadi keseharian kita. Yang jarang diperhatikan, jarang dirasa bahwa ini benda kriya. Dulu kita Pak Aris ketika pergi ke warung mie Aceh, mie itu dihidang dalam piring atau pinggan yang bentuknya beling gitu ya. Iya, betul. Dihidang, mie-nya masih banyak, harganya waktu masa kita masih 2.000 3.000. Saya masih ingat 1.500 dulu. Sekarang udah di 10.000. Dengan porsi mie cukup banyak. Selaras atau seiring dengan berjalannya waktu, piring berubah, diganti dengan piring yang keramik beling yang sudah ada gambar bunga mawar. Ukuran mie sudah mulai mengecil.
piring juga sudah mulai mengecil. Selaras dengan perjalanan itu juga waktu menentukan piring berubah jadi yang bentuk sekarang ceperan, mie-nya lebih kecil. Kalau rasa kita hadir di warung itu bukan untuk kenyang, kita hadir di warung untuk dilayani, ya kan? Wadah tahu betul, ya kan? Itu yang maunya kita sebenarnya. Terus kenyamanan diperhatikan, kan itu kita hadir di warung itu. Nah, produk itu bagian dari karya kriya yang dia menghadirkan sesuatu, merubah paradigma yang murah menjadi mahal. Nah, ini orang nggak perhatian gitu. Jadi kalau kita bisa kita kita ambil itu sarinya bahwa di kriya seni ini, di prodi kriya seni ini tentu bukan cuma belajar sebagai utuhnya, tapi juga ada akademiknya, ada sejarahnya bagaimana, bukan cuma sekedar prakteknya saja, Pak. Bukan, karena begini lagi Pak Aris, cenderung memang para seniman berkarya melihat filosofi tanpa melihat of the future, masa depan. Kriya kini mulai hadir khususnya di ISBI dengan prospek melihat masa depan. Kita mendorong lulusan kriya ini bagaimana membangun satu ide gagasan yang produk itu you bakal pakai di kemudian hari. Tidak hanya muluk-muluk kita bicara historikal, karya Batejrat, karya batu nisan, lalu kita gambarkan dalam deformasi atau stilisasi. Kita nggak main di situ saja gitu. Tapi kita sudah mulai mendorong anak-anak, you mesti lulus, you hadirkan apa produk di kemudian hari bakal dipakai secara massal. Lebih memikirkan masa depan lulusan gitu. yang akan sehingga lulusan kriya itu prospek kerjanya bukan pasti, tapi memang sudah di depan mata, you mau ambil atau tidak gitu. Paling sederhana sekali Pak Aris. Orang mungkin saya nggak bawa gantungan kunci ya. Gantungan kunci itu dengan modal pisau raut, kita gambar dia seperti apa, kita raut dia seperti cabai, lalu kita cat pilok, dia sudah berharga. Tapi orang kan menganggap hanya satu Pak, nggak ada harganya. Iya kalau satu, bukankah di toko-toko itu banyak produknya? Sehingga kalau dia penuh gede gitu ya, itu menjadi produk lebih unggul gitu. Nah itu di kriya sendiri. Yang kedua tadi Pak? Ada di seni murni. Seni murni ini pembahasan memang lebih banyak kita menghadirkan di dalam seni murni itu kan ada 3, ada patung, ada grafis, ada lukis. Tapi di Aceh sendiri kita lebih banyak meluluskan mahasiswa atau memang banyak mahasiswa yang bergelut di dunia kaligrafi, lukis. Bagaimana dia mengeksplor satu fenomena ke dalam satu karya. Jadi seni murni ini Pak bukan dia melukis asal jadi apa, enggak, tapi kita bagaimana anak-anak mahasiswa kita lihat apa fenomena kekinian. Fenomena kekinian misal korup yang merajalela misal itu di satu daerah. Nah dia eksplor itu dalam bentuk lukisannya, sehingga kritik dia terhadap fenomena kekinian itu tidak lagi dia lakukan secara verbal. Dia nggak lagi berteriak layaknya orang mau demo gitu ya, bahwa ini harus hilangkan korupsi. Enggak, dia mulai eksplor itu lewat karya. Jadi dia eksplor lewat karya, tapi tersampaikan pesan-pesan yang dia pesan yang dia lukis itu sendiri. Ya, selain daripada nanti produk itu akan bernilai secara material tersendiri, dan mungkin kalau di pameran akan dibeli orang, itu ya sudah menjadi ruang tersendiri lagi. Oke Pak, itu yang kedua. Yang ketiganya Pak? Yang ketiga kita ada DKV. Ada desain komunikasi visual. Terus terang Pak, sampai hari ini kita kekurangan SDM DKV di Aceh. Terakhir pertemuan kita dengan KPU di Banda Aceh, ada beberapa teman-teman di Bawaslu, mereka kurang SDM yang mampu menghandle bidang biro reklame, desain grafis, itu kurang sekali. Padahal ISBI sendiri, DKV itu menjadi salah satu prodi yang jumlah mahasiswanya terbanyak di ISBI. Di jurusan di SLD tadi itu DKV terbanyak. DKV saat ini bersaing. Dulu pernah ada tari ya, tapi DKV hari ini lebih unggul. Di primadona lah kalau primadona sampai hari ini. Dan kami di ISBI belum mampu meluluskan banyaknya mahasiswa yang mampu mengisi kekosongan tadi, karena memang yang masuk juga belum banyak Pak. Nah inilah kita ajak adik-adik yang ada di rumah, yang atau dimanapun berada,
ayo kita gabung ke ISBI Aceh, khususnya Anda yang mungkin punya bakat di bidang DKV, karena memang peluangnya luar biasa, luar biasa. Apalagi di era digital sekarang. Di era digital sekarang, itu video-video TikTok, video-video di Snap dan lain-lain, itu anak-anak DKV itu sudah jadi konsumsi mereka, bukan lagi menjadi, yuk kita program, enggak, itu sudah keseharian mereka, Pak. Nah ini sangat prestisius kalau bicara DKV. Oke Pak, mungkin ditahan dulu sesuai. Yang keempat Pak, prodi apa? Kita pada prodi baru desain interior, Pak. Desain interior. Itu prodi baru. Itu prodi baru. Tapi sudah ada mahasiswa. Sudah ada mahasiswanya, dosennya juga luar biasa. Sebagian itu memang lulusan dari luar negeri, ada yang dari Australia. Dan perlu kita ketahui bersama. Dulu kalau kita berkaca ke wilayah Banda Aceh, mulai dari Sabang sampai Kuala Simpang, Banda Aceh ini ibu kota. Dulu mahasiswa tinggal di Banda Aceh itu ngekos. Sekarang menjamur perumahan-perumahan. Yang rata-rata desainnya kita pakai semua dari luar. Kita pakai dari Bandung, kita pakai dari Medan. Betapa banyak masjid di Aceh yang dibangun, yang desainnya juga dari luar. Lukisnya dari luar, bagaimana interiornya dari luar. Nah, hari ini ISBI punya prodi desain interior, di mana prodi ini mampu mendorong lulusan agar punya kapasitas bagaimana mendesain satu ruangan secara total. Jadi bagaimana bentuk ruangan dapur dan semuanya itu didesain dalam satu gambar yang nanti di 3D kan, orang sudah bisa merasakan, oh kalau saya bangun rumah saya bakal begini. Dia akan tahu celah anginnya, ininya dan semuanya. Jadi, gitu. Kita belajar di prodi desain interior tadi, proses sangat prospeknya luar biasa. Juga prospeknya secara prospek juga sangat luar bagus, biasa, Pak. Kita menarik waria budaya terkait dari prospek kerja khusus di jurusan seni rupa dan desain. Mungkin alumni kita di JSRD ini, Pak, prospeknya kemana saja mungkin dari yang lulusan kita ini? Lulusan dari kita lebih banyak memang mengambil ranah swasta, meskipun ada yang memilih kemarin di P3K, ada yang sudah lulus di kita di sini di Bupati, kantor Bupati Aceh Besar. Itu ada beberapa staf kehumasannya yang memang handling di bidang desain itu banyak dari lulusan anak-anak kita juga. Tapi sebagian lebih memilih berkarya. Sebagian mandiri, lebih ke profesionalnya mereka. Karena data terakhir di Tracer Study kita juga menunjukkan angka yang sangat kecil untuk bicara anak-anak kita lulus nganggur mereh-reh itu hampir tidak ada. Lulusan kita dapat kita pastikan jadi gitu. Dapat kita pastikan jadi. Jadi kepada para orang tua, jangan risau, jangan ragu. Iya, karena memang begini loh Pak. Saya terus terang ini kalau bicara review diri saya sendiri. Saya seorang anak yang sekolah di SMK Industri dan Kerajinan di salah satu kota Luxmawe. Lalu saya S1 juga seni gitu. Orang menganggap bahwa tetangga-tetangga di lingkungan rumah saya menganggap ini lepas ini sisa mau jadi apa gitu kan. Apa jadi utuh gitu, tukang ukir gitu. Yang waktu itu harga ukiran itu per meter sekitar 700.000 gitu. Apa mau di situ terus atau mau kemana gitu? Saya juga kala itu tidak pernah berpikir bahwa ini saya mau kemana gitu. Tapi sejalan dengan hidup dan proses tadi dan semuanya itu, ternyata seni memang lebih sangat punya peluang. Hari ini ada 800 lebih menurut data Capdin itu SMA sederajat, ada SMK di situ, ada SMA. Iya, betul. Peluang mereka menjadi guru seni budaya yang ada di sekolah mereka itu, kalau kita tanya ke sekolah mereka, mana lulusan yang memang basicnya seni budaya gitu, yang di dalamnya ada seni rupa gitu ya, persentasenya nggak sampai 20%, Pak. Betul. Jadi kalau kita anggap tidak sampai 20%, ada 600 sekolah lagi yang BKN bakal membuka peluang untuk lulusan menjadi pegawai negeri gitu ya. Kalau memang cita-citanya ke pegawai gitu. Kalau sekarang namanya ASN. Gitu. Peluang ini besar sekali, Pak. Nah, cuman kan sayang tidak dimanfaatkan oleh banyak orang. Mari kita perhatikan bahwa seni tidak lagi menjadi hal yang ganjil kalau di Aceh ya, karena seiring dengan waktu seni bakal menjadi kebutuhan yang finally kita nggak bisa tinggalkan, Pak. Betul. Betapa banyak
masyarakat kita yang dalam tanda kutip haus dengan hiburan. Betul. Hiburan yang mungkin terukur dan teratur gitu. Betapa banyak orang kita yang mulai suka dengan produk-produk yang punya nilai lebih. Kan bajehan mungkin polos saja, artinya pakaian nggak mungkin Ada, polos ya. saja. Mulai tambah pernak-pernik, Ada desain lah. urung jak kanduri jam munsip dengan baje apa itu kayak kebaya gitu Pak ya, atau baju apa? Kurung kali ya. Tapi sekarang kan sudah mulai ada motif motif-motif Aceh ya, ada cane awan, ada motif berbagai hal-hal lainnya, termasuk di daerah dataran tinggi itu motif kerawang gayo itu sudah mulai menghiasi. Nah ini bukti bahwa seni rupa hadir dan mengisi masyarakat. Meskipun masyarakat nggak sadar bahwa dia sedang digeluti oleh virus-virus seni rupa gitu. Nah ini yang kita coba sampaikan kepada seluruh para pemirsa dimanapun berada. ISBI adalah tempat yang paling tepat untuk seseorang belajar seni dan bagaimana menghadirkan satu prospek kerja yang nyata. Dan ISBI menjanjikan Anda untuk kemapanan dalam dunia keindahan. Artinya di ISBI ini insya Allah pasti. Insya Allah pasti Pak. Lulusannya pasti bisa kita mau jadi guru kita bisa, Oke. nggak ada kendala. Oh nggak ada akta 4 lagi. Sekarang nggak dibutuhkan lagi akta 4. Mau jadi guru bisa, berkarya bisa, ASN nggak ada kendala, apapun hari ini kita bisa. Artinya semua jalur bisa masuk. Semua jalur lulusan saat ISBI. ini alhamdulillah belum ada yang terkendala. Berarti Mau jadi ASN pun bisa, kita perlu. Misalkan kalau dulu kan terkena kalau menjadi guru seperti Bapak sampaikan tadi harus ikut akta 4. sekarang nggak ada ikut lagi, nggak ada lagi Pak. Jadi dengan ijazah ISBI Aceh ini Bisa kemana saja. daftar ASN Bisa, maupun Pak. yang lainnya. Nggak ada kendala. Jadi ini kan salah satu nih Pak Ketua Jurusan kita meluruskan atau menyampaikan kepada masyarakat yang masih bimbang, yang masih ragu benar. terkait lulusan ISBI ini. Lulusan ISBI apakah harus cuma profesionalnya saja atau cuma secara jalur mandiri? Padahal di jalur ASN pun mereka mendaftar tidak perlu lagi ikut akta 4. Nggak ada lagi. Dan itu sudah terbukti di jurusan Sudah terbukti, di SRD ya. ada yang jadi ASN. Kadang-kadang kan banyak anak-anak kita begini Pak, ketika mereka punya paradigma yang dibangun oleh lingkungan bahwa lulus itu kalau mau sukses pegawai, lulus itu kalau mau sukses ASN, sebenarnya enggak. Kita mesti perhatikan bahwa ada jutaan pendaftar ASN dan ada kesempatan yang sangat terbatas. Betul. ASN ini kan abdi negara Ya. yang tentu pilihannya terbatas gitu. Nah, mari kita mendorong anak-anak kita lebih mandiri Pak. Sebagai seorang dosen pun saya pribadi juga berkarya di luar. Dan kalau kita mau dianggap ini kan yang penting uangnya, materinya dan sebagainya, akan lebih banyak materi yang dihasilkan tanpa Anda harus bergantung pada ASN. Betul. Nah, itu Oke, Pak. Pak Kajur, ini kan kita kembali kepada profil prodi tadi. Benar. Dalam proses belajar mengajar, tentu mahasiswa kita kan selain belajar materi, tentu ada praktek-prakteknya. Apakah ada sesuatu, mungkin ada ruangan khusus atau semacam laboratorium? Bagaimana kalau di jurusan di SRD? Di JSRD kita punya lab Pak. Di masing-masing prodi ada desain interior, kita punya lab, DKV kita punya labnya. Cenderung sih orang seni menyebutnya studio gitu. Studio. Iya. Orang seni menyebutnya studio. Mungkin di Aceh saya lihat orang menyebutnya lab, ya nggak masalah sih ya, hanya beda nama saja. Nah, di tahun 2024 tahun lalu kita mendapat support dari pemerintah yang luar biasa angkanya. Dan itu semua oleh pimpinan didorong untuk kebutuhan studio kita. Nah, hari ini kita punya, termasuk kalau Anda pernah lihat di proses mengukir itu biasanya ada yang manual, ada yang model mesin, apa CNC namanya, kita juga sudah punya. Berarti kita sudah dengan mesin, bukan lagi dengan tangan kosong. Tetapi kita juga akan dorong mahasiswa juga secara handmade-nya juga punya kualifikasi gitu, tidak hanya mengandalkan mesin. Pada ruang-ruang tertentu yang bersifat massal, mungkin mesin menjadi salah satu alat pensupport. Nah, kita juga punya. Kita juga sudah punya dengan beragam alat lainnya. Mahasiswa pun bukan cuma belajar teorinya saja, tapi juga ada praktek, dan itu di support oleh alat-alat yang luar biasa. Di DKV juga ada komputer yang sangat mendukung untuk edit-edit gambar. Jadi si anak kalau memang serius, ya ini kan bicara keseriusan dia juga lagi.
dia mau belajar, kemampuan editing dia kalau dia maksimalkan itu nggak akan dimiliki oleh orang lain dan itu akan sangat bernilai. Betul. Nah, sangat bernilai itu. Karena terbatas orang lain punya. Sama dulu ketika orang terbatas sekali untuk jurusan fisika. Kita masih ingat di era-era kita masih kecil, fisika itu kan jarang gitu ya. Begitu ada orang yang masuk fisika, proses dia menjadi satu ASN atau punya peluang kerja juga cukup tinggi. Nah, mari kita perhatikan hari kesempatan seni sudah mulai muncul. Bahwa ini eranya seni dan budaya, era dunia yang lebih estetis ya. Sudah mulai jenuh dengan hiruk pikuk dan sebagainya ya Pak ya. Jadi kita mengajak semua untuk hadir ke ISBI, khususnya anak-anak muda yang ingin belajar. Kesempatan nggak datang dua kali Pak. Baik Pak Ihsan, ini sangat menarik. Pak Ihsan sampaikan tadi bahwa profil maupun prospek kerja yang ditarget pada lulusan SRD tadi, jadi tentu masyarakat ini mau bergabung, mungkin anaknya mau mendaftar atau mahasiswanya calon mahasiswa mau mendaftar. Ini ada jalur nggak Pak? Atau mungkin boleh langsung ke ISBI atau bagaimana sistem mereka daftarnya ya? Iya. Pak Aris, kita mengabarkan ke seluruh khalayak ramai, daftar kuliah itu tidak sama seperti waktu kita daftar kuliah dulu. Kalau kita kan waktu masa-masa kita daftar kuliah datang ke kampus, ijazah SMA dan beberapa administrasi lainnya kita daftar. Formulir waktu itu tidak salah saya masih harga 30.000, saya masih lupa itu. Jadi kita datang ke kampus. Sekarang enggak. Sekarang seluruh proses pendaftaran itu dikunci oleh satu akun namanya SNPMB, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Akun ini dibuat oleh sekolah yang sudah terdaftar. Kalau dia sudah terdaftar dari tahun ke tahun dia nggak usah buat. Siswa itu nanti dia buat lagi. Nah, dari akun SNPMB ini sekolah wajib mendaftar ke PDSS setiap tahunnya. Itu tugas sekolah. Operator sekolah. Dan ini sudah selesai. Perlu kita sadari Pak Aris, ada kasus di Pulau Jawa kemarin yang demo besar-besaran di sekolah karena operatornya lalai. Dia tidak tahu jadwal PDSS itu ditutup kapan, sehingga kesempatan anak-anak untuk masuk ke SNBP, jalur prestasinya itu tidak bisa. Nah, ini adalah satu problem besar. Dan terakhir sekitar 2 hari yang lalu saya dapat kabar dari 800 sekolah di Aceh sederajat, 800 lebih, itu ada sekitar 34 yang ternyata di Aceh juga nggak daftarkan sekolahnya lewat akun PDSS tadi. Ini fenomenanya Pak. Nah, kita mau ngabarkan kepada sekolah, monggo atau mohon sangat dibantu anak-anaknya untuk diarahkan lewat jalur prestasi tadi. Karena tidak semua sekolah punya kesempatan yang sama. Nah, jalur pertama tadi jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi SNBP. Ini bisa didaftarkan sampai pertengahan bulan bulan Februari di tanggal 17 nanti. Ini masih ada kesempatan. Jadi untuk jalur SNBP ini bagi anak-anak atau adik-adik di sekolah yang mau bergabung, ayo cepat komunikasi dengan sekolahnya, sampaikan ke operatornya bahwa ISBI adalah kesempatan yang tidak terulang untuk kali berikutnya dan jalur SNBP ini dimanfaatkan. Nah, kalau nggak sempat atau nggak bisa, Pak, saya nggak punya ini peluang untuk SNBP karena prestasi saya terbatas. Pak Kajur di SRD ini kan ada beberapa pertanyaan yang masuk ke tim kreatif kita terkait portofolio tadi. Bagaimana proses untuk apakah ini prosesnya merekam atau karya melukis tadi yang mungkin di jurusan di SRD ini kemudian diupload ke SNBP-nya atau ke kampus yang mereka tuju? Itu bagaimana? Itu diupload ke yang mereka tuju. Melalui akun atau melalui akun mereka. Itu biasanya ada apa namanya? Perintah tersendiri dan dimohon kepada anak-anak kita kalau memang Anda mendaftar ke ISBI, bangun komunikasi. Nanti kan ada di humasnya kah atau di kami langsung di SRD yang akan membantu memfasilitasi kesulitan-kesulitan di dalam mengupload, bukan membantu kelulusan ya. Membimbing lah bahasa ya. Membimbing. Jadi kita akan arahkan,
Dik ini yang kurangnya, ini yang perlu ditambah. Misal di JSP di kajian sastra, buatkan dongeng cerita apa, berarti kan tinggal dibuat gitu ya. Dan berarti di jurusan di SD sudah dibuat tim khusus nih ya? Sudah dibuat tim khusus. Jadi ini bukan tim yang menjamin Anda lulus, tidak, tapi tim ini menjamin proses portofolio adik-adik insya Allah tercover. Terarah secara baik. Itu yang di jalur SMBP. Kalau jalur SMBP yang jalur prestasi. Jalur tes nanti ya silakan ikut tesnya. Itu tidak perlu portofolionya. Tidak, itu untuk SNBT memang ada yang kadang memberatkan adik-adik berbayar. Berbayar. Tapi yang perlu diketahui, kita punya kesempatan kuotanya itu dari 100% itu 20% di jalur SNBP, 40% di jalur tes. Nah, tes ini proses bayarnya juga itu langsung ke akun pemerintah atau dari kementerian sendiri, tidak bayar ke kampus atau ke person, tidak ada ya. Jadi kita sampaikan ke adik-adik yang mau masuk ISBI, nanti kalau memang ada biaya pendaftaran itu tidak dikirim ke rekening personal. Jadi perlu kita sampaikan ke adik-adik atau masyarakat Aceh khususnya. Pendaftaran ini karena kita kan kampus negeri, tidak ada embel-embel bayar ke Pak Kajur nih. Kebetulan Pak Kajur mungkin mau membawa biayanya ke tempat yang lain kan, usaha atau apa kan. Ini juga Pak Kajur salah satu pengusaha sukses ya. Jadi adik-adik perlu ketahui bahwa mendaftar ini semua harus pemerintah karena kita kampus negeri. Jadi baik secara pendaftaran, biaya pendaftaran maupun informasi-informasi bahwa itu kita selalu diinformasikan kampus negeri. Satu lagi Pak Kajur yang untuk yang mandiri oleh pemerintah memang jalur mandiri ini biasanya dan sudah 2 tahun berturut-turut itu kita melalui SNMPTN Barat namanya. Jadi untuk mandiri biasanya dibuat panitia khusus dari seluruh PTN di wilayah Indonesia bagian barat. Jadi nanti ada panitianya, ada regulasi-regulasi biasanya nanti menyusul. Setelah 2 jalur yang tadi. Yang tapi kalau yang pemerintah biasanya tetap terkunci di dua tadi. Prestasi dan jalur tes. Jalur tes ada SMBP dengan SMBT. Itu terpusat semua panitianya di Jakarta. Sedangkan untuk mandiri itu nanti akan dibuat panitia tersendiri lagi, meskipun tetap melibatkan kementerian, tapi sudah ada panitia-panitia lokal. Artinya ini sudah punya panitia khusus di luar yang 2 tadi. Memang kalau yang 2 langsung dari pemerintah pusat ya. Tapi saya menyarankan Pak Aris, kesempatan seperti yang saya sampaikan tadi, tidak datang 2 kali. Kalau adik-adik atau bapak ibu semua punya anak saudara yang memang punya kesempatan daftar di SNBP, raih itu sesegera mungkin. Karena kita juga kuota tidak seperti BI ya, Biran Express yang global juga, enggak, kita punya keterbatasan. Punya kuota. Ada kuota terbatas, Pak. Jadi walaupun ISBI dianggap kampus yang cukup asri dan baru, lalu kita buka seenak dewe, enggak, kita punya kuota yang terbatas, memang terpilih juga. Tapi insya Allah kalau memang kekeh dan yakin mau masuk ISBI, kesempatan nggak akan hilang gitu ya. Dan kesempatan SNBT juga meskipun tes dan berbayar, saya kira ini juga tidak terlalu berat. Masih dengan harga 5 bungkus rokok para pemuda-pemuda lah ya. Jadi jangan nunggu sampai mandiri, apalagi ketika ada desas-desus ISBI kan ada mandiri khusus katanya. Jangan nunggu ke situ. Nah, kesempatan SNBP maksimalkan. Mengambil kesempatan yang sudah ada di depan mata dulu. Kesempatan ini dulu. Ya, ini yang jangan terlalu berpikir yang masih ada. Benar. Jadi kejar yang sudah di depan mata. Itu yang perlu difokuskan oleh calon mahasiswa. Jadi kita berharap adik-adik kita nanti bisa bergabung ke ISBI ya, apalagi di jalur-jalur yang sudah dibuka oleh pemerintah. Ada 2 tadi, SMBP sama SMBT. Ini kelasnya berhasil lagi. Saya Pak masih kadang-kadang sambil ngajar masih berpikir kita dulu nggak ada AC-nya ya, nggak ada kipas anginnya juga belajar. Nah, kita hampir semua kelas punya AC, artinya anak-anak nggak akan gerah gitu ya, sambil ngelukis, sambil dia menggambar, sambil dia membuat karya nirmana.
jadi nggak gerah gitu Pak. Han Artinya, lileh ya, han mekuah Jadi gitu ya. sangat didukung oleh fasilitas-fasilitas yang mumpuni lah ya, yang sekarang belajar lagi pegang neken hana payah tu baje. Iya, masuk aja. Tadi bukan utuh tapi sudah bagus lah bahasanya ya, gitu, sudah. Pak. Kita mengajarkan manage yang baik lah bagi Baik, semua, baik. kan? Oke, mungkin terakhir nih Pak Kajur, harapan untuk khususnya untuk jurusan di SRD dan ISBI pada umumnya untuk calon mahasiswa baru dan juga masyarakat Aceh, mungkin boleh disampaikan Pak Kajur? Oke, Bapak Ibu dimanapun berada, adik-adik mahasiswa, adik-adik calon mahasiswa yang tahun ini mungkin akan masuk ke PTN. Pilihan untuk kuliah itu boleh dimanapun, tapi pilihan ini tentu harus menentukan arah Anda mau kemana. Tidak ada yang sia-sia atas semua perjuangan, tidak ada yang sia-sia atas ikhtiar pada pilihan. Jadi manfaatkan kesempatan ini, dan ISBI menawarkan banyak hal. ISBI menawarkan Anda untuk kuliah secara aktif dan lulus dengan pedoman pendidikan yang kreatif, dan profesi kerja sudah ada di depan mata. Potensi yang nganggur itu tidak ada yang kita ajarkan. Kita memastikan bahwa Anda lulus menjadi sesuatu yang membanggakan bagi orang tua Anda. Jadi kita mengajak dengan jumlah prodi yang ada di kita, khususnya kami di jurusan Seni Rupa dan Desain, memastikan bila Anda masuk ISBI, Anda dapat sesuatu hal yang berbeda yang tidak akan pernah Anda dapatkan di luar daripada ISBI. Kami menunggu Anda di ISBI. ISBI menanti Anda untuk menjadi seseorang yang berharga bagi orang tua Anda, bagi masa depan Anda, dan bagi Indonesia yang lebih sejahtera.